balik kemeriahan sebuah pesta, di tengah kehangatan santap bersama, tersembunyi sebuah ironi. Makanan, simbol perayaan, sumber energi, dan denyut kehidupan kita, dalam sekejap dapat berbalik menjadi ancaman mematikan. Peristiwa keracunan massal yang kembali mengisi tajuk berita adalah pengingat kelam akan sebuah risiko yang sering kali kita anggap remeh. Bagaimana mungkin sesuatu yang seharusnya menopang hidup justru menjadi berbahaya? Bagaimana makanan yang seharusnya menjadi sumber nutrisi bagi tubuh justru bisa menjadi sumber racun bagi seseorang yang mengkonsumsinya? Jawabannya ada pada organisme mikroskopis yang tak terlihat, bakteri patogen. Meskipun keracunan makanan bisa saja berasal dari racun alami yang sudah ada pada makanan itu sendiri, namun keracunan makanan akibat bakteri masih menjadi kasus yang paling umum. Kesalahan bisa terjadi sejak awal, mulai dari penyediaan bahan baku, cara penyimpanan, hingga penyajian makanan yang akhirnya dikonsumsi manusia. Bakteri adalah musuh besar dalam dunia pangan. Mereka berkembang biak dengan cepat jika menemukan kondisi yang mendukung pertumbuhannya, kelembapan tinggi, nutrisi melimpah, kondisi udara yang tepat, serta tingkat keasaman dan suhu ruang yang sesuai. Bakteri dapat berkembang hanya dari beberapa sel saja, misalnya seperti E. coli yang akan membelah diri setiap 20 menit sekali. Jika tidak ada faktor-faktor yang menghambat perkembangannya, dari satu sel bakteri ini akan menjadi lebih dari 1 miliar sel hanya dalam waktu 10 jam. Dalam proses perkembangannya, bakteri bisa memproduksi berbagai macam toksin berbahaya. Makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat atau nutrisi yang dapat mendukung perkembangbiakan bakteri. Oleh karena itu, makanan harus dimasak dengan benar untuk membunuh semua sel atau sebagian besar bakteri yang ada di dalamnya. Selain itu, makanan juga harus disimpan pada suhu yang tepat untuk menghambat pertumbuhan bakteri di dalamnya. Jika tidak, pertumbuhan bakteri dapat terjadi dan menghasilkan racun sebagai hasil metabolit mereka. Apakah bahan makanan yang tidak segar jika dimasak dengan benar menjadi aman untuk dikonsumsi? Jawabannya, belum tentu demikian. Untuk itu, pemilihan bahan baku adalah langkah awal untuk menghasilkan sajian masakan yang aman dan sehat. Bayangkan sepotong daging yang sudah lama dibiarkan pada suhu ruang, sehingga kualitasnya jauh dari segar. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa dengan memasak daging tersebut secara benar, maka bahaya keracunan bisa dihindari, karena mereka mengira dengan membunuh bakteri pada makanan saat dimasak, makanan menjadi aman dikonsumsi. Ada satu hal penting yang sering terlewat. Meskipun bakteri dapat dihancurkan oleh proses pemanasan, mereka telah meninggalkan zat metabolit yang terkadang tidak hilang begitu saja. Zat-zat hasil metabolisme bakteri ini bisa sangat berbahaya. Beberapa di antaranya bahkan tahan terhadap suhu tinggi, seperti Staphylococcus enterotoxin, Cereulide, dan toksin dari Clostridium perfringens. Ketika daging tersebut dimasak, racun yang stabil terhadap panas tetap bertahan. Itulah racun yang menyebabkan seseorang menjadi sakit setelah mengkonsumsinya. Semua ini dapat dihindari jika daging yang akan disimpan dalam waktu lama segera didinginkan atau bahkan dibekukan. Hampir semua bakteri akan terhambat perkembangannya pada suhu rendah, sehingga tidak ada racun yang dihasilkannya. Selain keracunan akibat toksin yang sudah terbentuk pada makanan, penyakit juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri pada makanan yang sudah matang, yaitu ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri patogen hidup. Bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria dapat terkandung pada bahan mentah, misalnya daging, telur, susu, atau sayuran. Jika proses penyajian masakan tidak dilakukan dengan benar, ada kalanya terjadi kontaminasi silang antara bahan mentah dan bahan matang. Kontaminasi juga bisa terjadi pada makanan yang disimpan pada lingkungan yang kotor atau diproses dengan kurang bersih. Kemudian bakteri yang mengkontaminasi makanan tersebut berkembang biak, terutama jika tidak ada proses pemanasan ulang atau dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Setelah ditelan, bakteri ini mampu bertahan hidup di saluran pencernaan, lalu menempel pada dinding usus dan berkembang biak dengan cepat.
Kehadiran mereka tidak hanya merugikan karena mengganggu keseimbangan mikroba normal usus, tetapi juga memicu penyakit aktif. Mekanismenya pun beragam. Ada bakteri yang secara langsung merusak jaringan usus, sementara jenis lain menghasilkan toksin setelah berada di dalam tubuh yang memicu peradangan. Sebagai respons, tubuh akan melakukan mekanisme pertahanan diri seperti memicu diare, muntah, demam, dan kram usus. Gejala-gejala ini pada dasarnya adalah upaya alami tubuh untuk mengeluarkan patogen. Namun jika jumlah bakteri terlalu banyak atau toksin yang dihasilkan sangat kuat, infeksi ini dapat berkembang menjadi kondisi medis serius yang mengancam kesehatan. Secara umum, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, proses pemasakan harus mencapai suhu minimal tertentu agar bakteri patogen dapat dimusnahkan. Umumnya, suhu inti pangan harus mencapai setidaknya 74 derajat Celcius untuk membunuh sebagian besar bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Namun, penting dipahami bahwa suhu tinggi hanya membunuh bakteri, bukan racun yang mungkin telah terbentuk sebelumnya. Jika bahan pangan yang digunakan sudah dalam kondisi tidak segar atau terkontaminasi, toksin hasil metabolisme bakteri seperti enterotoksin atau histamin dapat tetap bertahan meskipun makanan telah dimasak hingga matang. Inilah alasan mengapa kualitas bahan baku dan penanganan pangan sebelum dimasak sangat menentukan keamanan pangan secara keseluruhan. Selain pemasakan, penyimpanan makanan juga berperan penting dalam mencegah pertumbuhan mikroba. Suhu kritis yang berbahaya adalah antara 5–60 derajat Celcius, dikenal sebagai danger zone, di mana bakteri berkembang biak dengan cepat pada suhu tersebut. Untuk jangka panjang, penyimpanan terbaik adalah pembekuan di bawah -18 derajat Celcius, yang membuat bakteri tidak aktif meskipun tidak sepenuhnya membunuhnya. Untuk jangka menengah, makanan harus disimpan pada suhu dingin 0–4 derajat Celcius di lemari pendingin, guna memperlambat pertumbuhan mikroba. Sedangkan untuk jangka pendek, makanan yang sudah dimasak sebaiknya dijaga tetap panas pada suhu 60 derajat Celcius hingga waktu konsumsi, agar tidak memberi kesempatan bakteri untuk berkembang biak kembali. Dengan mengontrol suhu pemasakan maupun penyimpanan, risiko keracunan makanan dapat ditekan secara signifikan. Tujuan utama dari menyajikan masakan yang baik bukan hanya menghadirkan rasa yang lezat, namun juga memastikan keamanan dan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.